مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الفاتحة إلى روح خصوصا Haji Hamid bin Ahmad Al-Bugis wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila al-aqtab al-arba'. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyidi Ta'if Al-Imam Junaid Al-Baghdadi wa jami'i awliya min ahli al-bait al-kiram wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah tadi telah dibacakan doa khatmil Quran, yaitu doa khatam Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran ini menjadikan syafa'ah wa mu'nithah kepada almarhum di dalam kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Ada di bagian doa khataman Al-Quran tadi dibacakan, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Ya Allah, berikanlah cahaya ke dalam hati-hati kami dengan sebab membaca Al-Quran. Al-Quran memberikan cahaya di dalam hati hamba yang membacanya bitadabbur, dengan tadabbur, dan juga memberikan cahaya bagi orang yang meninggal di dalam kuburannya. Al-Qur'anu nurun. Al-Quran adalah cahaya fil qabr, di dalam kuburan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran datang memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kebaikan. Mudah-mudahan almarhum diluaskan kuburannya, diberikan pengampunan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan maghfirah dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Almarhum ini terkenal rajin sholat, ya, sholatnya di masjid 5 waktu. Mungkin setelah sakit beliau sudah ma'zur di rumah, tapi sehari-hari biasanya sholat 5 waktu di masjid. Itu satu modal yang berharga bagi orang yang ingin bahagia di alam kuburnya. Ya, itu juga sebagai syuhada. Antum syuhada. Kalian orang-orang muslim adalah saksi bagi saudara-saudara kalian. Oleh sebab itu, sebelum kita kuburkan jenazah, kita minta kesaksian. Apakah ini jenazah min ahlil khair? Apakah orang baik? Nah, kita menyaksikan bahwa beliau orang baik, insya Allah. Ini juga kesaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Saya pernah mengajar di Masjid Al-Munawwar sebelum subuh ceramah. Saya datang awal jam 3 malam di Masjid Al-Munawwar. Waktu saya masuk di Masjid Al-Munawwar jam 3 malam itu, lampu masih padam, belum ada orang. Tapi saya ada lihat sosok seorang sedang sholat di bagian depan mihrab daripada Masjid Al-Munawwar.
Ternyata ketika saya dekati, itu adalah almarhum. Ya, almarhum sedang melaksanakan sholat tahajud di masjid di waktu malam seorang diri. Tidak ada yang melihatnya. Nah, saya saksikan itu. Ini sebagai bukti bahwa beliau orang yang sangat menjaga sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah. Nah, kita di dalam majlis seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau selalu ingatkan jika ada sahabat-sahabat yang mereka duduk kemudian tertawa. Satu kali Nabi katakan, kaddiru majalisakum bi dzikril maut. Ayo keruhkan majlis kalian sekali-sekali dengan mengingat kematian. Karena setiap yang hadir di sini suatu saat juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan diri kita dengan cara banyak mengingat kematian. Dengan itu insyaallah ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru min hazimil ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat hal yang memutuskan kelezatan, yaknil maut, yaitu kematian. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alamatur rahmah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini perkumpulan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita yang hidup saat ini ambil pelajaran agar kita siap-siap. Siap-siap kira-kira bekal apa yang kita bawa setelah meninggal dunia. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat pasti dia menyusul kalian dan dia kembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayah ukhra Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala menyatakan setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan akan dibalas seluruh pahala-pahala kalian di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang sukses yang sesungguhnya. Faqad faz. Jadi orang yang sukses dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua kita tidak bisa tunda kalau sudah tiba itu ajal. Sakit dan lain sebagainya hanya sebab umur kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, jatahnya sudah ada. Sehingga dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, di antaranya tanda-tanda orang yang sudah mendekati masa ajalnya itu, yaitu makanan yang ia makan selalu keluar lewat muntahan. Karena jatah makanannya sudah habis. Rizkinya untuk makan di dunia sudah habis. Kalau rizki makanannya sudah habis, maka umurnya juga sebentar lagi akan selesai. Oleh sebab itu, orang yang berakal, ya kita siapkan diri kita sebaik-baiknya sebelum kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah tiba tidak bisa diundur lagi. Berharap ini ruh terlepas dari jasad, dia punya harapan satu, ingin kembali hidup dan menjadi orang soleh. Tapi Allah Ta'ala mengatakan sudah terlambat. Selama engkau hidup, sudah diberikan peringatan lewat Al-Quran, lewat lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat nasihat-nasihatnya para ulama, tapi engkau abaikan itu. Yang ada adalah penyesalan yang tidak ada manfaat setelah engkau meninggal dunia. Itu tafsiran daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tatkala seseorang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, dua modal yang ingin kita
bisa selamat di akhirat, faraid wan nawafil, kata Imam Ghazali. Kalau mau selamat setelah meninggal dunia, dia jaga dua, faraid wan nawafil. Faraid, hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama, kata Imam Ghazali. Fal fardu huwa ra'sul mal wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najah. Bahwa yang wajib-wajib itulah modal kalian dan asal dagangan kalian. Dengannya itu kalian akan selamat di akhirat. Wal naflu huwa ribhu. Adapun yang sunnah, dia adalah keuntungan. Wa bihi al fauzu bid darajat. Dengannya kalian naik derajat di akhirat. Maka yang pertama kali yang harus kita perhatikan, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban bisa rusak dengan dua penyakit, kata ulama. Al-Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan, iyyaka wal kasala wad dajar. Hati-hati kalian dengan dua sifat, sifat malas dan bosan. Fa innahuma miftahu kulli syarr. Karena dua sifat tersebut adalah kunci dari seluruh keburukan. Man kasal lam yuaddi haqqa. Siapa yang punya sifat malas, pasti dia malas melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dojar lam yasbir ala haqqin. Dan siapa yang punya sifat bosan, maka dia akan tidak sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dua sifat ini, kata Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Ja'far As-Shadiq, wajib kita tinggalkan dan hilangkan al-kasal wad dajar, sifat malas dan sifat bosan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita al-faraid, kewajiban wajib kita jaga. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Konsekuensinya, jika kita tidak lakukan, dicatat perbuatan dosa. Jika kita lakukan, mendapat pahala. Maka ini yang menjadi modal utama, kata Imam Al-Ghazali. Kalau ingin selamat, amal soleh. Amal soleh yang pertama, yang wajib. Walladzina amanu wa amilu solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Kalau beriman tanpa amal soleh, tidak penghuni surga. Karena Allah katakan beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Masuk di dalam surga, khalidun, kekal, tidak pernah mati lagi. Wala yamutu fiha wala yahya. Kalau dalam neraka Allah gambarkan wala yamutu fiha wala yahya. Mau bilang mati tidak mati, mau bilang hidup tidak hidup, karena seluruh waktunya diazab finnar. Namun kalau surga, disitulah hakikat kebahagiaan. Harus dicari dengan sungguh-sungguh. Al-jannatu laisal balas. Surga itu tidak gratis. Kalau dunia saja tidak gratis, bagaimana dengan surga yang lebih mahal daripada dunia? Maka kita kerahkan kesungguhan kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridho kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah yang kami mudahkan jalan-jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ceramah singkat bisa memberikan satu perhatian. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah, dan insyaallah kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia was salihin. Mudah-mudahan Allah ta'ala ampunkan dosa almarhum, diluaskan kuburannya, diangkat derajatnya, dan kita yang hadir diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah wa daf'ul bala wal waba wal amrat was saqam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam. Wa akhirid da'wa alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.